Ngecas iPhone pakai kabel KW, aman nggak sih? Yang penasaran, simak terus. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mas Not. Nah, kali ini kita akan ngobrol tentang kabel KW yang dimana aman nggak sih kalau kita ngecas pakai kabel KW, terutama buat handphone kita, buat iPhone kita, ataupun buat Android. Yang dimana kalau kabel KW itu memang harganya cukup terjangkau ya. Bahkan ada yang sangat murah ya, terutama di Android bahkan ada yang harga 3 ribuan dulu ya, tapi sekarang mungkin kabel itu sudah nggak ada gitu. Karena memang waktu pemakaiannya itu sangat singkat ya. Dulu saya pernah pakai sih memang, tapi kabelnya sudah hilang, sudah saya bakar. Nah, kabel KW untuk iPhone dan Android itu memang pemakaiannya berbeda ya. Maksudnya berbeda gini, misalkan kita beli kabel Android KW yang dimana biasanya kalau kita menggunakan kabel originalnya di Android itu buat pengecasan 2 jam sudah full. Nah, kalau yang baru itu memang sama sih, biasanya 2 jam ya juga full. Tapi kalau sudah agak lama ya, misalnya 1 bulan ke sana atau 2 bulan ke sana, biasanya performanya sudah mulai berubah. Yang biasanya di mana tadi 2 jam sudah full, itu bisa jadi 2,5 jam atau 3,5 jam ya. Bahkan lebih parahnya lagi, kalau memang sudah benar-benar nggak bisa dipakai, itu persentase baterai di handphone kita biasanya nggak mau jalan ya, jadi sudah nggak bisa buat ngecas gitu. Berbeda dengan kabel KW milik iPhone yang dimana misalkan kita baru beli ataupun memang sudah lama, kalau kabelnya masih benar-benar bisa digunakan, itu di iPhone kita itu bisa buat ngecas ya. Tetapi walaupun kabel itu memang baru beli atau beberapa hari kita beli ya, kalaupun memang sudah tidak bisa digunakan, di handphone kita, di iPhone kita itu akan ada tanda kalau aksesoris yang kita gunakan di sini di iPhone kita itu tidak support gitu ya. Oh iya, kemarin Mas Not sudah bikin video tentang perbedaan kabel yang original dan kabel yang KW. Buat kalian yang belum tonton, tonton dulu ya. Ini linknya sudah saya tautkan. Dan Mas Not juga sudah bikin video tentang charger yang original dengan charger yang KW. Linknya juga nanti saya tautkan di deskripsi ya. Nah, biasanya kalau kita beli iPhone second itu biasanya yang kita dapat kalau aksesorisnya ada itu OM ya. Jadi bukan yang original. Tapi ternyata setelah kita teliti itu bukan OM, tapi itu KW. Yang dimana kualitasnya sangat jelek, terutama di chargernya. Nah, daripada kita menggunakan charger yang KW tadi, masih mending kita menggunakan kabel yang KW ini. Terus kita gabungin dengan charger milik Android, yang dimana memang sudah saya buatin videonya. Aman nggak sih kalau kita menggunakan charger Android di iPhone kita ya, terutama ya. Nah, buat kalian yang belum nonton, silahkan ditonton dulu ya. Nanti linknya saya taruh di deskripsi. Dan sebenarnya sih kalau kita gunakan charger Android di iPhone kita itu aman-aman saja ya. Yang penting yang penting jangan melebihi dari, kalau menurut saya ya, jangan melebihi dari 10 watt. Yang memang rata-rata iPhone itu kalau iPhone 7 ke bawah belum support dengan fast charging. Dan kalau cas Android kan rata-rata memang sudah banyak yang fast charging ya, lebih dari 10 watt gitu. Kalau bisa sih kita menggunakan cas yang kecil aja ya, yang 5 watt gitu. Nah, kembali ke kabel yang KW ini. Jadi gimana Bang? Aman gak sih sebenarnya kalau kita pakai kabel KW ini? Kalau menurut saya sih aman-aman saja ya. Yang penting itu kabel itu masih bisa digunakan di iPhone kita. Nah, karena memang perbandingan dari kabel yang KW dengan charger yang KW itu perbandingannya untuk keamanannya itu masih aman yang ini ya. Mungkin bisa saya persentasekan itu 80% untuk chargernya dan 20%-nya kabel KW-nya ini tidak amannya ya. Jadi lebih aman yang ini gitu. Nah, memang untuk kabel yang KW ini resiko kerusakannya itu lebih cepat ya. Bukan handphonenya, tetapi memang kabelnya yang resikonya lebih cepat ketimbang kabel yang original. Untuk yang sudah nonton videonya pasti paham dengan ini ya. Ya, karena memang kan kabel yang original itu pasti pembuatannya di pabriknya itu sudah melalui uji yang sangat
sangat banyak ya, berbeda dengan kabel KW yang lebih mementingkan daya jual yang banyak dan harga yang murah gitu ya. Nah, kalau kabel yang original itu biasanya di dalam itu ada pelindungnya lagi ya. Ini bukan kabel original iPhone ya, ini kabel Android. Nah, untuk di dalam ini biasanya itu ada perlindungan lagi ya. Jadi ada serat-serat kabel dan juga seperti aluminium foil yang dimana fungsinya mungkin itu agar daya dari listrik ini tidak bocor gitu ya, tidak seperti kabel KW itu biasanya tidak ada perlindungan seperti ini. Nah, ini memang kabel dari Android yang sudah rusak. Sebenarnya masih bisa digunakan, cuma fast chargingnya itu sudah nggak bisa. Jadi untuk pengecasannya itu cuma pengecasan yang standar saja ya itu. Nah, kemudian untuk mencoba pengecasannya itu ya nggak apa-apa sih. Kalau kita mau ngecas pakai kabel yang KW itu ya nggak apa-apa sih, daripada kita menggunakan charger yang KW masih mending kita menggunakan kabel yang KW. Ini saya coba untuk pengecasan ya, biar kalian itu tahu kalau kabel KW itu bisa digunakan kalau memang masih support dengan handphonenya. Ini saya colokin ya, ini pakai charger originalnya si iPhone. Kelihatan nggak sih chargernya? Nah, itu kelihatan ya. Kelihatan. Dan kita coba. Bismillah. Tuh, ngecas tuh. Kalau masih support itu jadi. Dan lebih aman kita pakai kabel KW-nya ketimbang kita menggunakan charger KW-nya gitu ya. Nah, jadi buat kalian yang mau beli, misalnya nih punya tabungan sedikit buat beli charger atau buat beli kabelnya, kalau saya saranin sih mending beli charger yang originalnya dulu ya, karena memang banyak yang menjual charger original tapi second, dan itu juga saya belinya yang second kok, kualitasnya juga bagus karena memang ori. Nah, kalau mau beli yang baru juga ada di iBox, harganya 400.000, lumayan. Untuk kabelnya juga 400.000. Nah, kalau nggak mau beli yang original dari iBox, mungkin bisa beli original dari merek lainnya seperti Ugreen ataupun Paseus yang memang sudah banyak menjual aksesoris iPhone gitu ya. Nah, dimana memang jadi kan? Kalau nggak jadi itu biasanya di sini itu tertulis aksesoris itu tidak support gitu. Nah, kabel ini memang kadang-kadang jadi, kadang-kadang enggak gitu. Dan akhirnya saya beli yang original bekas. Buat kalian yang masih ragu dengan kabel yang KW, setelah menonton ini semoga kalian tidak ragu lagi ya. Dan mungkin cukup sekian ya video dari Mas Not, karena memang saya hanya membahas tentang kabel KW ini sebenarnya aman gak sih. Nah, dan kesimpulannya memang aman sih, daripada kita menggunakan charger yang KW, masih mending kita menggunakan kabel yang KW ini kemudian kita padukan dengan charger milik Android yang memang saya sebutkan tadi belum fast charging, amannya begitu ya. Dan ya untuk sementara waktu sih memang bagus gitu, nggak jelek seperti charger KW-nya gitu, yang dimana memang pengaruhnya banyak banget di iPhone kita. Nah, cukup sekian ya. Mungkin kalau ada pertanyaan dari teman-teman silahkan tulis di kolom komentar saja. Kalau Mas Not bisa pasti dijawab kok. Buat kalian yang menjalankan ibadah puasa, semoga puasanya dilancarkan, amin. Dan jangan lupa selalu support Mas Not dengan like, komen, dan juga subscribe ya, biar Mas Not semakin berkembang dan makin menyajikan informasi-informasi menarik seputar teknologi. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.